Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita jumpa kembali di kelas daring dalam rangka memanfaatkan waktu akibat musibah pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa sekolah lagi. Nggak enak ternyata libur panjang ya. Oke, kita lanjut Pak, nggak enak, cerita. Pak. Nggak enak kan? Enak Enggak. libur lama-lama? Enggak. Enggak kan? Yuk, kita lanjut cerita kita kembali. Bapak udah jalankan Cisco paket tracer Bapak gunakan yang user login. Kalau guest login ada batasan nyimpan, enggak salah hanya bisa 3 kali. Gitu. Sign in, lalu dia minta verifikasi di aplikasi yang diinstalkan di laptop Bapak, udah dikirim verifikasinya 263058. Oke. Hari ini kita bicara static routing. Kita ulang lagi static routing. Kita butuh router, fungsi router untuk melewatkan paket dari satu network ke network yang lain. Dan dia milih jalur yang terbaik dari routing table yang dia punya. Nah, karena fungsinya melewatkan dari satu network ke network yang lain, maka perangkat router itu minimal ya ada dua interface untuk menghubungkan dua network minimalnya itu loh. Tadi Kevin nanya, PC bisa enggak dijadiin untuk router? Nah, kalau PC mau dijadiin untuk router, maka di PC itu minimal ada dua LAN card. Oke. Nah, kita buat topologinya. Nah, ayam siapa tuh? Nah, kita sambung. Kita pasang kabel UTP-nya. Oke, seperti begini. Nampak kan gambarnya? Halo? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak ya? Nampak, Pak. Oke, Nampak. sip. Kita lanjut. Nah, ini satu network baru. Ya, ini satu network. Bapak contohkan ada 3 PC untuk satu networknya. Lalu Bapak buat, udah digambarkan topologinya, lalu buat perencanaan IP-nya. Misalkan network ini, IP-nya Bapak buat 192.168.1.0/24, network address-nya. Oke. Nah, lalu untuk IP address-nya, yang PC 1, ini 192.168.1.1/24. Lalu untuk PC 2, 192.168.1.2/24. Dan PC 3, 192.168.1.3/24. PC 1, PC 2, PC 3. Lalu untuk di router, di IP yang di sini, interface Giga 0/0, Bapak beri IP address-nya 192.168.1.254/24. Oke. Nah, untuk pemberian IP address untuk PC ya diklik ikonnya, lalu di desktop IP configuration diketikkan tadi PC 111. Oke, ini di sini dah. 168.1.1/24 berarti subnet masnya 255, 255, 255, 0. 255, 255, 0. Oke. Lalu yang ini desktop 192.168.1.2. Desktop
IP konfigurasi 192.168.1.3. Ini PC udah bisa komunikasi nih. Udah ada IP address kan? Di command prompt. Kita jalankan command prompt, ketik ping 192.168.1.2. Nah, udah bisa komunikasi kan dari PC 1 ke PC 2. Atau kita coba dari PC 1 ke PC 3. Tuh, udah oke. Udah jalan dia, tetap. Ini siapa nih? Oke, sip. Oke, Muhammad Sahrul. Nah, lalu misalkan, nah fungsi tadi, filter tadi, mikrofonnya matiin ya. Bergema nih. Oke ya. Nah, fungsi router tadi udah Bapak sampaikan bahwa dia menghubungkan minimal 2 network yang berbeda. Maka kita buat network yang kedua. Ini network yang kedua. Ini satu aja lah ya untuk contoh kliennya. Mana dia? Ini. Oke. Sip. Nah, PC ini kita beri IP address, networknya harus beda. Karena fungsi router tadi untuk penghubung 2 network atau lebih. 192.168, nah networknya Bapak buat nih. Contoh. Gitu kan? Lalu IP address di PC yang keempat ini, 192.168.21/24. Oke, sip. IP-nya diberi. Mana IP address? Ini 192.168.21. Nah, udah beri IP semua, kira-kira dari PC 4 ke PC 3 atau PC 2, PC 1 bisa komunikasi? Yo. Ada yang mau komentar? Ini PC 1. Ini PC 2. Ini PC 3. Lalu ini PC 4. Oke. Ada lagi ini yang masuk? Enggak ada ya. Kira-kira dari PC 1 apakah bisa ngeping ke PC 3? Kalau dari PC 1 ke PC PC berapa Bapak bilang tadi? 4 4 ya. Oke. Nah, dari PC 4 bisakah ping ke PC 3 atau PC 2, PC 1? Kalau dari PC 1 tadi kan udah bisa tuh. Nah, sekarang dari PC 4. Jawabannya? Enggak, Pak. Belum Enggak bisa ya, Pak. Belum. komunikasi. Di Karena yang kita beri routernya IP belum. address kan baru di PC network masing-masing. Sementara di router kan belum. Di router ada 2 interface yang digunakan, maka kedua interface itu harus kita beri IP address kan. Oke. Nah, Ya, Pak. nantinya IP ini adalah gateway bagi network yang di sini. Sementara IP yang di interface ini, yang giga 0/1 ini untuk gateway bagi PC 4. Gitu kan? Nah, sekarang kita konfigurasi router lagi. Klik, lalu CLI. Nah, karena router kita belum kita konfigurasi sama sekali, maka tampilannya seperti itu. Maka kita konfigurasi basicnya dulu. Ini mode user. Untuk bisa konfigurasi, kita masuk dulu ke mode privilege. Perintahnya
Yo, apa perintahnya? EN ya, EN, singkatan dari enable. Enter. enable. Oke. Konfigurasi pertama kita mau buat nama routernya dulu. Masuk lagi ke mode global configuration. Perintahnya conf t, singkatan dari configure terminal. Terminal. Oke. Enter. Nah, di sini baru kita bisa konfigurasi. Pertama kasih nama hostname. Kasih nama router 1 misalkan gitu loh ya. Lalu kita beri apa lagi? Materi kita kemarin. Ayo, lupa. Password, Pak. Oke, kita beri password. Password untuk privilege dulu. Nah, ada lagi audio tuh. Ya, ada audionya dimatiin ya. Nah, oke, password untuk privilege. Perintahnya enable secret. Lalu passwordnya. Oh, siapa lagi baru masuk nih? Passwordnya contoh Bapak buat Cisco. Enter. Nah, yuk, apa yang masalah? Ternyata tidak bisa disingkat di sini kan? Enable secret Cisco. Enter. Nah, ini password untuk privilege. Nah, kalau nanti koneksinya pakai konsol, maka kita buatkan dulu password untuk konsol supaya lebih aman router kita. Nah, perintahnya apa untuk konsol? Masuk dulu ke Konfigurasi terminal interface line konsolnya. space. Perintahnya line console. Itu kan? Line console 0, enter. Nah, kita sekarang di menu interface. Di mode interface, sorry. Kita sekarang di mode interface. Nah, kita ketikkan perintahnya untuk password. Apa perintahnya? Password. Password. Oh, kita ketikkan passwordnya. Contoh di sini Bapak buat Ya. itu. Jadi ini perintahnya, ini passwordnya, oke? Enter. Login, exit, selesai. Ini password untuk kalau koneksinya pakai konsol. Nah, kalau nanti konfigurasi routernya menggunakan secara remote, nah kita menggunakan SSH atau Telnet. Nah, itu kita buatkan password untuk virtual terminalnya. Perintahnya line VTI 04, enter. Oh, line ya. Kok pakai T sih? Line VTI 04, enter. Lalu kasih password. Passwordnya Bapak contohkan di sini seperti itu. Cisco VTI. VTY, sorry kok VTI. Oke, enter. Lalu login, enter, exit. Kita keluar dari VTY. VTY-nya. Nah, setelah itu kita nonaktifkan DNS lookup. Perintahnya no IP domain lookup, enter. Oke? Udah? Udah lagi? Nah, kita kasih tambahan. Kita kasih banner. Message of the day. MOTD itu ya, singkatan dari message of the day. Misalnya kita buat pesannya itu, Anda tidak punya hak untuk login. Gitu. Oke, pagar enter. Sip, selesai konfigurasi.
basicnya. Baru kita masuk untuk pemberian IP address. Perintah untuk pemberian IP address. Pindah dulu ke mode interface yang akan kita berikan IP address. Perintahnya interface. Kita lihat interface-nya. Interface gig 0/0. Gig 0/0. Enter. Berarti kita masuk ke mode interface gig 0/0. Baru kita beri IP address. IP address. Berapa IP address-nya? 192.168.1.254. Prefix 24 itu network address-nya, subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Oke, enter. By default, interface di Cisco router dalam kondisi down atau mati. Maka kita hidupkan, kita aktifkan atau kita up-kan. Perintahnya no shutdown. Enter. Enter. Kita keluar. And kita lihat show IP interface brief. Ya, show IP interface brief. Enter. Nah, kita sudah berikan IP address untuk interface gig 0/0. Lalu interface yang kedua. Configure terminal, enter. Lalu interface gig 1/1, enter. Baru masukkan IP address-nya, IP address 192.168.2.254. Itu ya. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Enter. Oke, sip. Kita keluar dari mode interface. Kembali ke mode privilege. Kita lihat IP address-nya. Udah masuk belum? IP. Show IP interface brief. Jadi, interface gigabit 0/0 udah ada IP address-nya ini. 192.168.1.254. Gigabit 0/1 udah dapat IP address. Kira-kira butuh yang lain atau pertanyaan gini? Udah bisakah router 4 ngeping ke router 4. Udah bisakah dari PC 4 ngeping ke PC 3? Belum, Pak. Belum. Kenapa? Tabel root-nya belum. Butuh tabel routing? Butuh nggak ya? Kok butuh dah ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan pula. Ada pernyataan yang lain? Selain Kevin yang ngasih statement. Sudah bisakah PC 4 berkomunikasi dengan PC 3 atau PC 2 atau PC 1? Bisa, Pak. Hah? Bisa. Bisa, Pak. Kita lihat. Konfigurasi seperti ini di PC 4. Ini konfigurasi di PC 1. Oke, coba lihat. Ini mana dia? Ini. Mana lagi? Ini. Oh, cuma satu-satu bisa bukanya ya. Ini di PC 3. Ini dia. Oke, ini lihat. Jawabannya? Sudah bisa Gateway-nya belum, Pak. Belum. Kenapa? Gateway-nya belum, Pak. Gateway-nya belum kita masuk. belum. Yuk kita buktikan. Kita buktikan. Oh. Bulat. Kita buktikan command prompt ping ke berapa tadi? Ke ping ke 192.168.1.1. Nah, enggak mau kan? Ya. Enggak, Pak. Enggak mau ya. Oke. Nah, baru kita kasih IP address gateway-nya. Ini
PC yang ini ya, PC 4, maka gateway-nya adalah IP gig 0/1 ini. Maka IP di sini adalah 192.168.2.254. Oke, lalu PC 1 IP address-nya, gateway-nya adalah 192.168.1.254. Oke, nah kita lihat di PC 4 ini. Ini udah bisa ngeping ya? Jawabannya harusnya sudah. Tuh, udah mau kan? Ulang. Udah, Pak. Nah, udah bisa ping dari PC berapa nih? PC 4 ini ke PC 1, ke IP 1.1. Ke 1.2 bisa ngeping? Belum, Pak. Ah, belum. Bisa. Kenapa? Nak. Bisa, Nak. Tadi dari PC 1, PC 2 bisa ping loh. PC Gateway-nya 4. belum nggak, Pak? Hah? Gateway PC 2, Pak. Gateway PC 2 belum? Kita lihat. Yang Ya, pakai belum. switch. Ah, ke PC 2, ke PC 4 loh. Nah, PC Oh. 2 kan belum ada IP untuk gateway. 254. Ini siapa masuk? Yosi. Nah. Oke, kita lihat dari PC 4. 1.2 tadi ya. Nah, udah mau kan? Kita ulang. Tuh, udah mau. Ke PC 3? Udah bisa belum? Belum. Karena belum ada di PC 3, belum ada gateway-nya. Coba kita lihat. Tuh. Maka di ping dari PC 4 enggak mau. Maka kasih gateway-nya. Artinya begini. Untuk routing itu dua arah. Jadi request dan replay. Jadi request dia karena paket yang dikirim itu tidak satu network dengan dia, maka PC 4 ini mencari IP gateway. Jadi paket itu dia kirim ke IP gateway. Karena di route network yang dituju oleh PC 4 itu masih direct connected atau connected route di router ini, artinya tersambung langsung network itu ke router ini, maka di router tidak perlu tabel routing kita buat. Maka paket tadi dikirimkan ke router 1. Nah, sampai di router 1, paket itu dibalas. Nah, untuk membalasnya, karena network yang dia tuju, network pengirimnya bukan dari satu network dengan dia, maka paket tadi diteruskan ke gateway. Nah, kalau belum ada gateway di PC 1, maka paket itu tidak akan sampai. Ya, tidak ada balasan dari PC 1 ke PC 4. Gitu loh. Oke, sip. Nah, kalau Pak. seandainya kita buat 10.30, udah 30 menit. Kita buat network berikutnya. Ya, kita buat network berikutnya. Nah, seperti begini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, bagi router ini, network yang di sini tidak terhubung langsung kan? Atau disebut juga remote network. Maka butuh tabel routing di dalam router 1. Demikian juga untuk network 10 dan 20 ini karena tidak terhubung langsung dengan router yang router 2 ini, maka di router 2 harus kita buatkan tabel routingnya. Oke. Nah, misalkan
Ini networknya adalah 192.168. Itu udah 2 ya. 3 IP-nya ini Bapak buat, berarti 30 networknya ya. 192.168.30/24. Lalu IP yang di sini 192.168.3.254/24. Nah, ini Bapak buat 10.10.10.1/30 karena kita hanya butuh 2 IP address 10.10.10.2/30. Oke, nah kita cepat aja IP address-nya ini 192.168 ini 192.168.3.254. Lalu kita masuk sini. No. Untuk sementara kita abaikan dulu konfigurasi basic ya. Belum kita kasih IP address, kita Iya, Pak. menunjukkan static routing aja dulu. Mana dia tadi? Oke, enable configure terminal interface gig 0/0 IP address 192.168 berapa tadi 3 ya? 3.254.255. Ada 255.255.0 no shutdown. Oke. Exit. Lalu masuk lagi interface gig 0/1 itu ya 0/1 ya oke. IP address 10.10.10.2.255.255.255.252 oke. Subnet /30 255.255.255.252 oke ya. Iya, Pak. Iya, Pak. No shutdown. Enter. Oke. Exit. Nah, ini tabel routing router 2 di router. Nah, kita masuk dia Cisco ya. Oke, mana deh? Enable Cisco. Dah. Konfigurasi terminal. Yang ini belum kita kasih IP address kan? Kita kasih IP address interface gig 0/ berapa sih? 2/2 enter IP address 10.10.10.1.255.255.255.252. Oke. No shutdown. Enter. Oke. Exit. Nah, udah ada IP address. Untuk kedua interface yang menghubungkan antar router. Baru kita buat tabel routing. Nah, perintah untuk membuat tabel routing adalah IP root. Oke. IP root destinasi address-nya berarti destinasi address ke sini. Network address-nya berapa tadi? Ini ya, 10. 192.168.10 255.255.255.0 lalu gateway-nya. Gateway bagi router 2 adalah IP yang di sini. Maka gateway-nya
10, 10, 10, 2. Enter. Apa sih? Ups, kok 10, 10, 2. 10, 10, 1 ya? Oke, Iya, Pak. 10, 10, 1. Nah, oke, kita lihat. Itu baru untuk yang network ini. Network ini juga kita buatkan. IP root 20 ya. 20 255 255 255 0 10 10 10 1. Oke, sip. Kita lihat. So IP root. Udah ada kan? Ini untuk network yang pertama. Ini untuk network yang kedua. S ini statik. Lalu kita buat untuk di router 1. Router 1 belum kita buat. IP root 192.168.30.255.255.255.0 gateway-nya 10 10 10 2. Bagi router 1 ini R1 gateway-nya adalah IP yang di sini untuk mencapai network yang di sini. Oke. Itu saja cukup. Nah, kita lihat tabel routingnya. So IP root. Ini dia. Yang statiknya. Sekarang kalau udah ada tabel routing yang kita buat, maka PC 5 ini bisa komunikasi dengan PC 4, PC 3, PC 2, dan PC 1. Ini networknya, gateway-nya udah. Sorry. Kita coba ping. Ping 192.168.11. Nah, udah mulai kan? Udah jalan dia. Kita ulang. Oke, berarti kita udah bisa menghubungkan dua network yang berbeda. Oh, sorry. 3 network yang berbeda. Ada satu network yang menggunakan router terpisah dari router awal. Oke. Nah, kita bisa mensimulasikan. Kita bisa mensimulasikan kalau seandainya ngirim paket dari PC 1 ke PC 5 ini. Kliknya di sini. Pakai data unit. Klik. Lalu klik tujuan. Oke, kita jalankan. Jadi akibat ada gateway tadi, paket yang dituju menuju ke 3.1 oleh PC 1 dikirim ke gateway-nya. Nah, di sini ada tabel routing yang kalau mau ke sini lewat router ini, maka dikirimlah paket itu ke router 2, dari router 2 diteruskan ke PC 5. Tadi request, nah sekarang reply-nya. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang static routing. Kita, Bapak Rasa cukup segitu saja dulu, karena udah 40 menit. Kita ketemu besok. Bagaimana caranya kalau seandainya yang dimasukkan itu adalah default route. Terima kasih. Oke, Pak. Kita ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang, Pak. Selamat siang, Pak.